Ibu bapak, kaum muda, para suster, para bruder dan adik-adik yang dicintai Tuhan. Andai kata Yesus dulu ke Indonesia, mungkin dia tidak akan naik ke surga. Sebab menurut lagu Kus Plus yang berjudul Kolam Susu, tanah kita adalah tanah surga. Karena tanah surga, maka ada kolam susu, walaupun tak tahu saja mana tempatnya. Mungkin di pinggir kota Singkawang atau daerah Montrado atau Capkala. Sehingga berbekal kail dan jala cukup untuk hidup. Sebab ikan dan udang datang menghampiri kita. Perayaan hari ini mengusik pikiran saya dengan pertanyaan, mengapa Yesus naik ke surga? Bukankah lebih elok kalau beliau tetap bersama kita sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap kita masing-masing? Pertanyaan ini kiranya dapat dijawab dengan memperhatikan Injil pada masa Paskah ini. Pertama, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan 3 disebutkan Yesus sendiri mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku." Mantap kan? Kita sudah dijamin ada satu tempat di rumah Bapa surgawi. Dan Yesus pergi menyiapkan untuk itu. Jadi tidak capek-capek pendahulu kita mengemaskan tempat, karena Yesus sendiri menjamin ada tempat kita di rumah Bapa. Karena itu untuk kita kaum beriman, terutama putra-putri Santo Fransiskus dari Assisi, kematian itu sesuatu yang sangat kita nantikan, menggairahkan dan menggembirakan. Sehingga Fransiskus berkata, "Selamat datang saudari maut." Nah, karena maut maka ada kesempatan untuk ambil jatah kita satu tempat di rumah Bapa. Kedua, dalam Injil Yohanes juga pasal 14 ayat 16 sampai 17, dan bisa juga ditemukan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5. Dengan perginya ke surga, naik ke surga, maka Yesus lebih mudah meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong, seorang penolong yang menyertai kita. Katanya demikian, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Karena itu lebih baik Yesus pergi supaya ada tempat untuk Roh Kudus, dan Ia akan tinggal di dalam diri para murid dan kita semua ini yang adalah murid-muridnya. Dan Roh Kudus itu, dan Yesus memberi, dengan naik ke surga, lalu Yesus memberikan kuasa kepada para murid dan kita sekalian untuk menjadi saksinya. Dan dengan demikian, maka pewartaan Injil itu berkelanjutan. Maka lihatlah
kerja Roh Kudus. Nah, ini bagus sekali orang dari Jakarta ada berziarah ke sini. Ini napaktilas yang penting. Sebab pada tahun 1883 Singkawang ini resmi jadi stasi dari Batavia. Pastor Yesuit, bayangkan, atau tak bisa kita bayangkan zaman itu, tahun 1883 naik kapal, lalu kemudian entah bagaimana akhirnya bisa sampai ke Singkawang, mulai membaptis orang dan terbentuklah stasi Singkawang. Maka darah orang Singkawang itu, ya, itu berasal dari Jakarta. Ya, baik kita pelihara silaturahmi kita ini, ya, orang Jakarta itu dari segi sejarah kakak, kita ini adik-adiknya. Terima kasih kakak-kakak yang mengunjungi kami adik-adik di sini. Ketiga, Yesus menjanjikan penyertaan sampai akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20, Yesus berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus tidak mau meninggalkan kita murid-muridnya sendirian. Walaupun dia naik ke surga, tetapi kehadirannya lestari lewat Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan dari hal-hal yang telah disebutkan tadi, yang terakhir ini tidak kalah penting. Dari peristiwa Yesus naik ke surga, maka kita beroleh kepastian. Jadi bukan menyangka, bukan mengira-ngira, bukan menduga-duga, tetapi kita beroleh suatu kepastian, ada surga. Waktu saya bertugas di Pontianak juga di Jakarta itu menjadi sering bertanya, walaupun tema pendalaman Alkitab lain, tapi banyak sekali yang bertanya, benarkah ada surga atau neraka? Ini Yesus katakan, Yesus naik surga, menyiapkan tempat untuk kita. Maka lihat bahasa kita untuk memberitahukan salah seorang dari keluarga atau warga meninggal, telah menghadap hadirat Bapa atau telah kembali ke pangkuan Bapa surgawi. Ada surga. Maka ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih, perayaan hari ini menegaskan kembali kebangkitan, penderitaan yang akhirnya berbuah kebangkitan, dan ada hidup kekal. Dan dengan Yesus naik ke surga, kita beroleh kepastian, bukan hanya lewat lagu Kus Plus, tetapi dari mulut Yesus ada surga. Tidak ada nabi, tidak ada guru agama, tidak ada tokoh yang begitu lantang berkata ada surga. Tetapi Yesus berkata, ada surga. Inilah pelajaran, pengalaman, dan inti iman yang kita peroleh dari Yesus dan ditegaskannya dalam perayaan hari ini. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kesejahteraan kepada kita.